Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Raditya Saptotriyono. Saya dari kelas 10C, saya dari absen 35 dan saya dari SMAN 71 Negeri Jakarta. Saya hari ini akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Teks Hikayat. Jadi, Teks Hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah. Jadi, Teks Hikayat itu adalah karya sastra klasik dari Nusantara yang berbentuk prosa dari Melayu. Nah, tujuan hikayat itu ada 4. Yang pertama sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat bagi pembaca, yang kedua untuk sarana untuk menghibur, yang ketiga sarana untuk meramaikan suatu acara maupun suasana, dan yang keempat sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur. Nah, ciri-ciri hikayat ada 10. Yang pertama itu ada memakai bahasa Melayu lama, yang kedua pralogis atau tidak sesuai dengan logika, yang ketiga istana sentris karena pada saat itu juga kebanyakan lingkungan juga masih bersifat istana, dan yang keempat adalah anonim atau penulis cerita tidak diketahui, yang kelima statis, lalu yang keenam ada memakai kata arkais atau kata Melayu yang sudah tidak lazim digunakan lagi seperti hatta, yang ketujuh bersifat tradisional, yang kedelapan menggunakan klise atau repetisi, yang kesembilan menggunakan didaktis, yang ke-10 bersifat magis. Nah, di sini ada contoh kata arkais dan makna-maknanya. Yang pertama ada beroleh yang berarti mendapat. Yang kedua adalah titah yang berarti kata dan perintah. Yang kedua adalah buluh yang berarti tanaman berumpun, berakat sabut, barangnya berruas-ruas, berongga dan keras, bambu aur. Yang kedua adalah mahligai yang berarti tempat kediaman raja atau putri-putri raja. Lalu ada ditoreh yang berarti digores, lalu jembol atau tempat tembakau yang terbuat dari logam. Lalu selanjutnya ada inang atau perempuan yang merawat anak tuannya. Lalu ada struktur hikayat. Struktur hikayat ini ada 5. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi ini menggambarkan tentang seluruh isi cerita. Tapi dalam beberapa hikayat struktur ini tidak ada. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah gambaran awal tentang seluruh latar cerita. Kalau abstraksi ini menggambarkan seluruh isi cerita, kalau orientasi ini menggambarkan latar cerita saja. Lalu ada komplikasi. Komplikasi ini adalah puncak cerita dalam sebuah teks hikayat. Biasanya ditandai dengan konflik atau komplikasi yang ada di cerita tersebut. Lalu yang keempat ada resolusi. Resolusi itu penyelesaian dari konflik yang terdapat di bagian komplikasi. Lalu yang kelima ada koda. Koda itu adalah kata-kata penutup dari penulis hikayat. Biasanya ada beberapa hikayat yang memakai ini dan juga ada yang tidak memakai. Jadi bisa dibilang kalau koda ini sifatnya opsional. Lalu ada nilai-nilai dalam hikayat. Nilai dalam hikayat itu ada 5, yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, dan nilai moral. Lalu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur dalam cerita yang memengaruhi isi ceritanya. Nah, unsur intrinsik dalam teks hikayat adalah tema, alur, latar, tokoh, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Lalu, unsur ekstrinsik itu adalah unsur di luar cerita yang memengaruhi isi cerita, seperti agama, adat, dan budaya. Sekian dari itu presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.